Apa pilar syariah? Pertama, adil. Anda boleh bertransaksi apa saja, termasuk MLM, asal tata caranya, prinsip-prinsipnya itu tidak bertentangan dengan keadilan. Mana contohnya? Contohnya adalah komisi yang diperoleh oleh seorang distributor terkait dengan tingkat kinerjanya. Itu adil. Yang kinerjanya tinggi, yang salesnya banyak, dia akan mendapatkan komisi lebih besar. Yang tingkat salesnya rendah, kinerjanya rendah, maka mendapatkan komisi yang lebih kecil. Itu namanya adil. Itu salah satu prinsipnya. Dan ini juga menjadi salah satu poin dalam pemeriksaan sertifikasi syariah PT TNC yang saya pimpin tahun lalu. Di antara yang bertentangan dengan prinsip keadilan ini adalah passive income. Seorang hanya merekrut saja, tidak berbuat apa-apa, tidak menjual produk, tapi dia mendapatkan komisi besar dari level-level downline-nya yang bekerja sangat keras. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, keterbukaan. Jadi harus terbuka, harus transparan. Kalau dalam jual beli itu, barangnya itu harus jelas. Ada real product. Harganya harus jelas. Terbuka. Kerjasamanya, mekanisme transaksinya harus terbuka. Kalau tanpa itu, syariah menyatakan itu transaksi yang tidak benar. Dalam bahasa syariah namanya gharar. Transaksi yang di dalamnya ada unsur ketidakterbukaan atau penipuan. Kita tidak ingin, tentunya TNC melakukan itu. Dan kita bersyukur bahwa manajemen TNC memang berkomitmen tidak melakukan kegiatan seperti itu. Sebagaimana banyak hal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Kemudian bertanggung jawab, termasuk tanggung jawab pada lingkungan, tanggung jawab pada rekan bisnis. Kemudian fairness, benar dalam transaksi, tidak berbohong, tidak menipu. Anda juga seperti itu. Ketika Anda memperkenalkan TNC kepada calon-calon distributor baru, lakukanlah itu dengan kejujuran. Lakukanlah itu dengan semangat dan kebaikan. Karena kalau Anda berbohong, mungkin Anda akan mendapatkan keuntungan. Tapi yakinlah bahwa keuntungan yang Anda dapat adalah keuntungan yang relatif. Pada jangka yang panjang, Anda tidak mungkin akan mendapatkan keuntungan. Ada salah satu kalimat filosofis yang sangat baik dari Ali bin Abi Thalib, salah seorang tokoh Islam. Dia mengatakan begini, mendapat keuntungan dengan cara berbohong bisa jadi menghasilkan, tetapi Anda tidak mungkin melakukannya berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang panjang. Bisa dipahami? Anda bisa saja berbohong pada seseorang atau kelompok orang pada saat tertentu, tapi Anda tidak mungkin bisa berbohong pada setiap orang pada jangka waktu yang panjang. Artinya apa? Kebohongan Anda pasti akan diketahui orang lain dan Anda menjadi orang yang tidak lagi bisa dipercaya. Sulit Anda untuk kembali membangun kesuksesan kalau sudah Anda dinilai sebagai orang yang tidak terpercaya. Sulit sekali. Inilah ajaran syariah. Anda diminta jujur, profesional, dan melakukan berbagai kegiatan itu dengan penuh keterbukaan. Kemudian halal transaksinya, ini penting. Tuhan memang menurunkan rizkinya di muka bumi ini sangat luas. Kita memiliki pilihan, Anda mau dengan cara yang benar maupun tidak benar. Tuhan mempersilahkan, Allah mempersilahkan. Tapi tentunya ada yang Dia redoi dan berkati, ada yang Dia ancam dengan
dosa dan siksanya.